Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak dosen. Perkenalkan nama saya Iwan Maulana, mahasiswa kelas A23. Insya Allah pada kesempatan hari ini saya akan menjabarkan beberapa pertanyaan yang Pak dosen tanyakan dalam UAS micro teaching. Yang pertama, bagaimana menjadi pendidik ideal dan standar apa saja yang dia miliki. Baik, untuk pendidik ini eh, menurut saya yang pertama kali yang harus dimiliki oleh seorang pendidik adalah niat. Apakah apa niat dia ketika dia ingin menjadi seorang pendidik? Apa karena keterpaksaan? Apa karena istilahnya memang benar-benar setulus hati ingin menjadi seorang pendidik. Yang kedua, idealnya seorang pendidik itu harus ya mempunyai background pendidikan sebagai seorang pendidik. Dalam hal ini S1 Sarjana Pendidikan atau SPD atau SPDI seperti itu. Yang ketiga, ya idealnya juga seorang pendidik itu harus sudah mempunyai sertifikat pendidik. Nah, memang untuk hal ini yang menjalankan adalah pemerintah. Yang pemerintah itu ada program namanya PPG, program personalitas guru, ya. Tapi ya mohon maaf, di beberapa program profesionalitas guru, tapi mohon maaf dalam beberapa sekolah atau beberapa kasus banyak guru-guru juga yang sudah bersertifikasi, tapi mohon maaf beliau itu ya gagap teknologi seperti itu dengan alasan mungkin karena umur lah, usia lah, atau ya bagaimana lah seperti itu. Dan adapun standar-standar standar yang harus dimiliki oleh seorang pendidik itu yang sudah dicantumkan dalam Undang-Undang Pendidikan, itu Undang-Undang tentang kriteria guru dan dosen, yaitu pertama dia harus mempunyai kompetensi pedagogik, yang kedua dia itu mempunyai kompetensi sosial, yang ketiga dia itu mempunyai kompetensi kepribadian, yang keempat dia harus mempunyai kompetensi profesionalitas. Jadi empat tersebut adalah standar kompetensi yang harus dimiliki oleh guru manapun yang ada di negara ini, seperti itu. Yang selanjutnya, bagaimana cara membuat kelas itu efektif, seperti itu. Nah, ketika seorang guru mengajar, pasti guru itu telah membuat rancangan pembelajaran, yaitu RPP, atau kalau di Kumer itu namanya modul ajar. Nah, di situ ada namanya tujuan pembelajaran dan ada juga namanya strategi pembelajaran. Nah, menurut saya untuk membuat kelas itu menjadi aktif dan istilahnya menggembirakan, guru itu bisa memadukan beberapa strategi atau model-model pembelajaran atau metode-metode pembelajaran. Contoh, kita kenal ada blended learning, ada discovery learning, dan sebagainya. Atau misalkan ada metode tanya jawab, ada metode ceramah, ada metode demonstrasi seperti itu. Nah, itu kita bisa blended, kita bisa campur agar pembelajaran itu lebih menarik, jadi tidak monoton. Jadi pembelajaran itu tidak terfokus
kepada guru aja atau teacher center, tapi berfokus pada murid, eh, pupil centered atau student centered seperti itu. Yang selanjutnya bagaimana mengatasi anak yang ya anak yang eh, anak yang nakal seperti itu. Nah, harus kita pahami ya bahwasanya setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan suci. Ya, dalam satu hadis Nabi, ya kullu mauludin yuladul alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan suci, ya, maka orang tuanya lah yang membuat dia itu seorang Nasrani atau Majusi atau Yahudi. Jadi, kalau ada anak yang nakal, paling tidak kita seorang guru itu harus bisa pertama ya memahami akar dari permasalahan tersebut. Karena apa? Karena permasalahan anak itu biasanya ada dari internal dia sendiri atau dari eksternal, dari faktor luar diri sendiri. Maka sebab itu kita sebagai guru harus bijak mensikapinya. Paling tidak anak itu kalau ada anak yang nakal bisa kita panggil, kita tanyakan apa penyebabnya dan kita juga harus koordinasi ya dengan keluarganya. Seperti itu. Nah, selanjutnya apakah sekolah di Indonesia sudah ideal? Menurut saya untuk menjadikan sekolah ideal atau anak-anak yang unggul itu mesti ada kerjasama antara pihak sekolah dan pihak keluarga. Karena tidak bisa orang tua hanya mengandalkan guru atau guru mengandalkan orang tua. Semuanya harus bersatu padu, bersinergi, bagaimana caranya tujuan pendidikan yang terdapat di sekolah bisa tercapai dengan sinkronisasi keluarga yang ada di rumah. Makanya di sini kalau di setiap sekolah tuh ada namanya komite sekolah seperti itu. Nah, kita juga harus sebagai guru harus pendekatan juga kepada orang tuanya. Dalam maksudnya pendekatan itu ya mungkin kita adakan pertemuan ya paling tidak itu ketika menerima raport 6 bulan sekali kita itu berbicara panjang lebar perkembangan anak mereka, sesungguhnya apa sih kalau mereka tuh bagaimana cara belajarnya seperti apa seperti itu. Jadi menurut saya ya kalau untuk sekolah di negara kita ya belum inilah istilahnya belum bisa diunggulkan, tapi alhamdulillah ya sudah anak-anak sudah bisa bersekolah lah seperti itu. Ya mungkin itu saja pendapat saya tentang 4 pertanyaan yang Bapak tanyakan, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.